Bata ringan dengan lebar 20 cm, panjang 60 cm, dan tebal 7,5 cm mampu menahan tekanan gravitasi dengan beban 50 kg. Jika luas dak bata ringan 1 meter persegi membutuhkan kurang lebih 8 buah bata ringan, maka dak lantai bata ringan dapat menahan beban sampai 400 kg per meter perseginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai bata ringan yang digunakan untuk dak lantai. Apakah bisa atau sama kuatnya dengan dak panel atau dak beton? Apakah lebih ekonomis dan lebih cepat? Dari sekian banyak teman-teman yang telah menerapkannya, tentunya telah memperhitungkannya. Dengan adanya postingan mengenai hal tersebut, ada beberapa yang ikut-ikutan menerapkannya. Karena hal tersebut, di sini saya akan membuat simulasi untuk mempelajarinya. Semoga video ini dapat menjawab rasa penasaran khususnya bagi saya pribadi. Untuk simulasinya, saya telah membuat rangkaian besi siku seperti ini. Sebelum kita lakukan simulasi pada bata ringan, kita gunakan papan sebagai perumpamaan yang sederhana. Rangkaian besi holo ini telah saya buat dengan jarak 80 cm. Kita pasang papan dengan ketebalan 3 cm. Apakah dengan jarak tumpuan 80 cm, papan bisa menahan beban berat badan 50 kg? Ya, papan setebal dan sekeras ini cukup kuat jika hanya menahan beban 50 kg. Lalu bagaimana jika papan ini kita ganti dengan papan yang lebih tipis dan terlihat lebih rapuh? Tentunya tidak kuat menahan beban badan saya. Bahkan dengan tekanan tangan saja tidak dapat menahannya. Tetapi bagaimana jika rangkaian besi holo kita buat lebih rapat untuk menopangnya? Ternyata papan tipis dan terlihat sudah rapuh ini kuat menahan beban berat badan saya. Dari simulasi menggunakan papan, kita sudah dapat 1 poin untuk lanjut ke bata ringan. Ya, kita anggap papan tipis ini adalah bata ringan. Sedangkan papan yang tebal kita anggap panel dak atau dak beton. Lanjut ke bata ringannya. Rangkaian besi siku saya buat mengikuti dari yang telah diterapkan oleh teman-teman yang membuat dak bata ringan. Saya menggunakan besi siku yang biasa dengan dimensi 5 cm x 5 cm dengan ketebalan hampir 4 mm. Siku dipasang berlawanan seperti ini pada holo 5 cm x 10 cm dengan tebal 2 mm dan saya lapis menggunakan cat. Untuk bata ringan di sini saya siapkan yang tebal dan yang tipis. Ini yang tebal 10 cm dan satunya ukuran tebal 7,5 cm. Oke, kita pasang bata ringannya. Ini yang ketebalan 7,5 cm. Pemasangan bata ringan pada rangka besi seperti ini, bagian bebasnya kurang lebih 11 cm. Karena bagian atas dan bawahnya menumpu pada besi sebagai pengunci antara bata, ditambah dengan penggunaan perekat bata yang membuatnya saling mengikat erat dan padat. Hanya saja mungkin kita harus memilih bata ringan yang berkualitas. Saya akan menginjaknya. Ini cukup kuat ya. Saya coba lompat-lompat di atasnya. Ya, masih dapat menahan. Sekarang saya akan loncat lebih tinggi. Ini saya naik tangga dahulu. Ini bata ringannya masih utuh, tidak pecah atau bahkan bolong. Bata ringan dengan lebar 20 cm, panjang 60 cm, dan tebal 7,5 cm mampu menahan tekanan gravitasi dengan beban 50 kg. Jika luas dak bata ringan 1 meter persegi membutuhkan kurang lebih 8 buah bata ringan, maka dak lantai bata ringan dapat menahan beban sampai 400 kg per meter perseginya. Atau kita konversi menjadi 250 kg per meter persegi. Artinya kekuatan tahan terhadap beban hampir sama dengan dak beton yang bukan untuk fasilitas umum seperti masjid, mal, atau lainnya. Dari hasil tes yang telah saya lakukan, saya tidak akan mengomentarinya lebih jauh mengenai bata ringannya. Dari penjelasan tersebut, yang harus kita bahas lebih jauh pada dak lantai bata ringan adalah bagian rangkaian besinya sebagai struktur utama dak lantai.
Material yang saya gunakan untuk simulasi ini adalah besi siku ukuran 50 mm x 50 mm dengan ketebalan 4 mm yang menumpu pada holo 10 cm x 10 cm dengan tebal 2 mm dan jarak antara holo 80 cm. Dengan ukuran holo serta jarak antara holo tersebut, jika digunakan pada media nyata, hanya bisa untuk lebar dak lantai maksimal 1,5 meter. Artinya, jika bangunan memiliki jarak antara dinding atau balok beton di atas 1,5 meter, maka harus menggunakan holo yang lebih besar dan tebal menyesuaikan kebutuhannya atau bisa menggantinya menggunakan besi H-beam atau WF. Dan untuk mencegah korosi, rangkaian besi harus dilapis cat. Penggunaan rangkaian besi tidak disarankan pada area basah atau lembab seperti dak yang akan digunakan untuk kamar mandi, karena kelembaban akan mempercepat korosi pada besi meskipun sudah dilapis cat. Kesimpulan dari yang saya pelajari, penggunaan bata ringan untuk dak beton ada kelebihan serta kekurangannya. Jika dibandingkan dak beton konvensional, pengerjaan bangunan lebih cepat, karena setelah selesai kita dapat langsung melanjutkan pengerjaan di atasnya tanpa menunggu waktu dak mengering. Adapun waktu pengerjaan sama saja jika bagging menggunakan plat bondek. Jika dibandingkan dengan panel dak, waktu pengerjaannya lebih cepat dak panel dan dapat langsung juga melanjutkan pekerjaan di atasnya. Dari segi ketahanan, saya lebih memilih dak beton konvensional dibandingkan dengan dak bata ringan dan panel dak. Karena jika kita membangun rumah secara bertahap atau menunda pengerjaan bangunan lantai 2, setelah membuat dak lantai beton bisa langsung kita jadikan atap karena sangat kecil kemungkinannya untuk bocor atau rembes. Sedangkan dak lantai bata ringan harus di floor dan di waterproof jika harus menunda pembangunan. Begitu juga dengan panel dak. Sedangkan mengenai biaya, apakah dak lantai bata ringan lebih ekonomis? Berikut perbandingan estimasi biaya material antara dak beton konvensional dengan dak bata ringan. Estimasi ini untuk pembuatan dak lantai seluas 1 meter persegi. Jika ada yang berpendapat bahwa bata ringan lebih murah dari dak beton konvensional, maka harus diperhatikan material besi yang digunakannya agar dak lantai sesuai peruntukan atau fungsinya. Dari semua itu bisa menjadi pilihan, tinggal kita yang memutuskan akan menggunakan atau menerapkan cara yang mana. Demikian video saya untuk kali ini, mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.